Hai guys, welcome back to Soundtrack Podcast. Kadang aku suka mikir, kenapa banyak perempuan yang sebenarnya pintar, sadar, bijak, tapi ketika masuk urusan cinta kok bisa langsung buta? Seolah-olah logika itu ditaruh di laci, terus dikunci, dan kuncinya dibuang jauh. Kita bilang itu cinta, padahal seringkali itu cuma ilusi. Ilusi bahwa seseorang bakal berubah. Ilusi bahwa pengorbanan kita bakal dihargai. Ilusi bahwa makin sabar, makin tulus, makin menderita, makin besar kemungkinan dia menjadi manusia baru. Padahal hidup bukan drama Korea, dan laki-laki bukan proyek PPL yang bisa kita revisi ulang tiap minggu. Banyak perempuan ngerasa kalau punya standar berarti sombong. Padahal standar itu bukan tembok, itu pagar. Pagar untuk mengamankan martabat, harga diri, dan masa depan kita sebagai perempuan. Standar itu bukan kejam, itu bentuk cinta paling dasar yang kita berikan pada diri sendiri. Karena perempuan yang benar-benar mencintai dirinya tidak akan mengizinkan siapapun masuk hanya karena kesepian, nafsu cinta, atau takut tidak laku. Dan kalau dipikir-pikir, gimana mau ketemu laki-laki yang sesuai standar kalau kita malah ngehabisin waktu dengan laki-laki yang jelas jauh dari standar kita sendiri? Itu sama kayak kita pengen rumah yang kokoh, tapi bahan bangunannya kita ambil dari reruntuhan. Kadang kita bilang, kalau aku nggak ketemu, gimana? Dengarkan baik-baik. Ketemu. Asal kita juga setara dengan standar itu. Kamu mau laki-laki yang sholat 5 waktu. Ya, kamu juga harus ngejaga itu. Kamu mau laki-laki yang nggak ngerokok. Ya, kamu juga jangan dekat-dekat dengan gaya hidup yang bertolak belakang. Kamu mau laki-laki yang nggak ngomong kasar. Ya, kamu juga harus membentuk diri jadi pribadi yang lembut tapi tegas. Karena kalau kita buruk banget, tapi pengen dapat yang baik banget, ya itu bukan standar, itu ngelunjak namanya. Kayak mau kaya nih, tapi nggak mau usaha. Mau pasangan berkelas, tapi nggak membangun kelas diri sendiri. Jadi gimana? Lalu muncul nih masalah klasik, ilusi cinta. Yang nggak cocok, dipaksain cocok. Yang seharusnya tidak diterima, malah dipeluk erat-erat. Kita bilang itu sabar. Padahal itu nelan luka pelan-pelan. Misal nih, kamu nggak suka laki-laki ngerokok. Kamu nih sensitif sama asap rokok. Tenggorokan gampang sakit. Dan kamu udah tahu ini prinsip. Tapi karena kamu suka dia, kamu nerima seorang perokok berat masuk ke hidupmu. Awal pacaran kamu kompromi. Dia janji kok bakal berhenti. Kamu percaya. Besok ketahuan masih ngerokok. Ya katanya cuma 1 batang. Lusa 1 bungkus. Kamu marah. Dia bilang, aku coba kok. Kamu luluh lagi. Kamu ngulangi siklus itu besoknya lagi. Besoknya lagi, hingga akhirnya satu hari dia bilang kalimat menusuk. Aku memang ngerokok. Kalau kamu gak suka, ya udah. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Bukan kalimatnya, tapi fakta bahwa kamu akhirnya menerima itu. Demi cinta, demi hubungan yang kamu kira bisa diperbaiki. Demi seseorang yang bahkan tidak menghargai standarmu. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Sampai kamu jadi istri yang tiap hari ribut soal hal yang sejak awal sudah kamu tahu tidak kamu sanggupi? Sampai kamu punya anak dan anakmu tumbuh dalam rumah penuh asap dan pertengkaran? Atau sampai kamu sadar bahwa kamu sudah membuang bertahun-tahun untuk sesuatu yang kamu tahu dari awal tidak pernah cocok? Kita sering terjebak dalam pola yang sama, penuh harapan, minim realita. Padahal hidup sudah kasih peringatan. Standar yang kita abaikan di awal akan menjadi sumber luka di tengah dan penyesalan di akhir. Ada satu bagian dalam hidup yang tidak boleh dinegosiasi, harga diri. Kalau kita kompromi soal itu, maka tidak ada batas yang tersisa untuk melindungi kita. Kadang perempuan itu terlalu baik, terlalu memaafkan, terlalu berharap. Kita pikir cinta itu soal bertahan. Padahal cinta juga soal meninggalkan kalau sudah melukai. Cinta bukan berarti bertahan di tempat yang tidak sehat. Cinta bukan berarti memaksa hidup mengikuti seseorang yang bahkan tidak mau satu jalan, satu langkah untuk kita. Ada satu tren lagu yang sempat viral.
Sudah terbiasa terjadi tante, aku lagi susah mereka nggak ada. Coba kalau lagi jaya, aku dipuja-pujanya tante. Kalimat itu ada benarnya, bukan cuma tentang teman, tapi tentang pasangan juga. Saat kita sedang jatuh, justru saat itulah terlihat siapa yang benar-benar ada. Dan seringkali yang kita pertahankan mati-matian itu hanyalah bayangan. Saat kita butuh, dia hilang. Saat kita bersinar, dia datang kayak pengemis pangkuan. Karena apa? Karena kita sendiri yang mengizinkannya. Karena kita tidak membuat standar, karena kita tidak menghargai diri kita dengan cukup keras. Milih jodoh itu bukan perkara deg-degan, bukan perkara chemistry, bukan perkara celing-celing hati yang lupa makan sejak kenal seseorang. Milih jodoh itu keputusan hidup, rasional, panjang, dan penuh pertimbangan. Perasaan itu penting, tapi logika itu pondasinya. Tanpa logika, cinta cuma kapal yang kehilangan nahkoda. Pada akhirnya, semua berawal dari satu hal sederhana. Apakah kita benar-benar mencintai diri sendiri? Kalau iya, kita nggak bakal memaksa hubungan yang bikin kita sakit. Kita nggak bakal toleransi perilaku yang merusak, dan kita nggak bakal menerima seseorang yang bahkan tidak berusaha jadi lebih baik untuk dirinya sendiri, apalagi untuk kita. Standar itu bukan tinggi hati, standar itu bukti bahwa kita memilih hidup yang sehat, bahwa kita percaya kita layak, bahwa kita menghormati masa depan kita. Jadi, untuk perempuan di luar sana, dan untuk dirimu sendiri, ingat ini baik-baik. Jangan ngeluh di tengah perjalanan kalau di awal kamu sendiri yang menurunkan pagar. Kalau mau calon suami yang baik, bijak, dewasa, bertanggung jawab, maka jadilah perempuan yang juga memiliki kualitas itu. Karena hubungan yang sehat bukan dibangun oleh harap, tapi oleh kesetaraan. Dan kalau sampai sekarang kamu belum ketemu orang yang tepat, bukan berarti kamu tidak layak, bukan berarti kamu harus menurunkan standar. Kadang Tuhan menunda, bukan karena kamu kurang, tapi karena Dia ingin kamu bertemu seseorang yang tidak perlu kamu ubah, dan tidak akan berusaha mengubah dirimu menjadi kecil. Kalau jodohmu memang orang yang benar, dia akan masuk lewat pintu yang benar, tidak lewat celah-celah kompromi yang merusakmu. Oke guys, that's all buat podcast kali ini. See you in the next podcast. Bye-bye.